Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, mari kita pertemuan sekarang ini mempelajari pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional itu bentuk bilangan rasional yang ada variabel X-nya, baik di penyebut maupun di pembilang. Bisa dituliskan dalam bentuk Fx dibagi Gx. Ya. Kita misalkan ya, dengan tanda lebih besar 0, lebih kecil 0, lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil sama dengan 0. Ya, perhatikan dengan baik ya. Jika Fx merupakan pembilang dan Gx merupakan penyebut, maka Gx tidak boleh sama dengan 0. Bisa Fx per Gx lebih besar sama dengan 0, Fx per Gx lebih kecil sama dengan 0, Fx per Gx lebih besar saja sama dengan lebih besar 0, dan Fx per Gx lebih kecil dengan 0 ya. Nah, dengan catatan Gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita ambil contoh salah satunya, misalkan ya, dalam penyelesaiannya kita gambarkan garis 0, tapi sebelumnya cari titik pembuat 0 dari Fx dan Gx, ya. Nah, sudah ditemukan yang pembuat 0-nya, diberi tanda pada garis bilangan ya, dengan titik atau dengan lingkaran. Lingkaran ini, lingkaran kecil, ada lingkaran penuh diisi, ada lingkaran kosong ya. Kita ambil misalkan ya, kita ambil contoh misalkan X min 2 dibagi X plus 1 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, kita akan jawab X min 2 dibagi X plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Cari dulu pembuat 0-nya ya. Cari dulu pembuat 0-nya. Bentar. X min 2 sama dengan 0. X min 2 per X plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita langkah pertama cari dulu pembuat 0-nya, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut. Pembilang X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 ya. Fungsi Fx akan bernilai 0 jika X-nya 2 ya. Yang kedua untuk penyebut X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Nah, catatan X plus 1 sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, atau X tidak boleh sama dengan min 1 ya. Kita buatkan garis bilangan ya. Terus kita tempatkan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1, seperti yang terlihat di gambar di sini ya. Nah, sehingga garis bilangan terbagi menjadi 3 wilayah. Kita sebut mulai dari paling kiri wilayah 1, yang tengah antara min 1 dan 2 wilayah 2, dan di atas 2 disebut wilayah 3. Nah, kita masukkan salah satu nilai, misalkan kita ambil yang berada di wilayah 2 ya, misalkan X sama dengan 0. Sebenarnya tidak selalu begitu, boleh yang mengambil titik uji di wilayah 1 juga boleh, wilayah 2 juga boleh, wilayah 3 juga boleh.
Kenapa diambil titik uji X sama dengan 0? Nah, tujuannya supaya memudahkan perhitungan, ya. Seperti X min 2, kalau X-nya diganti dengan 0, jadi tinggal min 2. X plus 1, kalau X-nya diganti dengan 0, jadi X sama dengan 1. Sehingga didapat min 2 per 1. Ya. Nah, min 2 per 1 lebih kecil dari hasilnya min 2. Ini lebih kecil dari 0, ya. Lebih kecil dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berada di wilayah 2. Berada di wilayah 2 antara min 1 dan 2. Nah, kita akan menyajikan menulis himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana min 1 lebih kecil daripada X. Nah, X lebih kecil sama dengan 2, dan X anggota bilangan rasional. Kenapa antara min 1 dan X itu lebih kecil saja, tidak sama dengan? Sebab kalau sama dengan berarti nilai X boleh min 1. Nah, kalau X-nya min 1, min 1 plus 1 sama dengan 0. Min 1 plus 1, 0. Nah, kalau pembilangnya 0, itu tidak terdefinisi kalimatnya. Tidak terdefinisi. Jadi penyebut dalam pertidasamaan rasional tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kita ambil contoh 2, ya. Pertidasamaan rasional. Misalkan 2x min 1, ya, per x min 3 lebih besar sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 7. Nah, tidak jauh berbeda seperti penyelesaian dalam soal nomor 1, ya. Penyelesaian dalam soal nomor 1. 2x min 1 per x min 3 lebih besar sama dengan 7. Nah, angka 7 ini harus dipindahkan ke ruas sebelah kiri, ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi, ya, 2x min 1 per x min 3 dikurangi 7 lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Disederhanakan, 2x min 1 dikurangi 7 kali x min 3 per x min 3. Ya. Dari mana x min 3? Nah, ini tujuannya 7 dijadikan pecahan. 7 dijadikan pecahan rasional, yang rasional, dengan supaya bisa dijumlahkan dengan bilangan rasional yang ada, ya, atau pecahan rasional yang ada, sehingga bentuknya menjadi 2x min 1 dikurangi 7x plus 21 dibagi x min 3 setelah dijumlahkan, ya, dan disederhanakan menjadi 5x plus 20 dibagi x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi x min 3 tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak boleh sama dengan 3. Harga 0 pembilang 5x plus 20 sama dengan 0. 5x sama dengan min 20 dan x sama dengan 4. Jadi harga 0 penyebut x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Ya, ditemukan dua bilangan, yaitu 3 dan 4, ya. 3 dan 4, ya. Nah, buatlah garis bilangan, ya, dan tempatkan 3 paling kiri dan 4 paling kanan, ya. 3 dengan lingkaran kecil yang kosong, artinya, nah, itu tidak boleh 3, artinya itu 3 bukan himpunan penyelesaian. Dan 4 lingkaran kecil yang penuh, ya, yang penuh, ya. Sehingga garis bilangan terbagi menjadi 3 wilayah lagi. Garis bilangan menjadi terbagi 3 wilayah lagi. Wilayah 1 yang lebih kecil dari 3,
wilayah 2 antara 3 dan 4, wilayah 4 yang lebih besar dari 4. Ya. Misalkan kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di wilayah 1. Ya. Nah, kalau kita masukkan 5X plus 20 dibagi X min 3 lebih besar sama dengan 0. X-nya diganti dengan 0. 5 min 5 kali 0 ditambah 20 dibagi 0 dikurangi 3. Didapat 20 dibagi min 3. Sehingga didapat min 20 per 3. Lebih besar dari 0. Nah, min 20 dikatakan, min 20 per 3 dikatakan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sesuatu hal yang salah. Ya. Jadi, wilayah yang diduduki oleh X 0 itu bukan himpunan penyelesaian. Nah, di dalam garis bilangan, himpunan penyelesaian itu berselang kalau yang wilayah 1 bukan himpunan penyelesaian, wilayah 2 merupakan himpunan penyelesaian, wilayah 3 bukan himpunan penyelesaian. Ya. Nah, ini nilai salah satu himpunan penyelesaian, bahwa yang merupakan himpunan penyelesaian itu berada di wilayah 2. Sehingga HP-nya bisa ditulis HP adalah X, di mana 3 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 4. X anggota rasional. X anggota rasional. Nah, dari dua contoh itu kalian bisa dilihat langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau di sebelah kanan itu ada angka atau bilangan, maka dipindahkan ke sebelah kiri dulu, digabung, ya, disatukan dengan bilangan yang ada, ya, bilangan rasional yang ada, dengan merubah penyebutnya, menyamakan penyebutnya. Kemudian diselesaikan, dicari titik nolnya, ya, sudah ketemu, ya. Nah, dibuat garis bilangan dan itu kan himpunan penyelesaiannya, ya. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari Bapak pertidaksamaan rasional yang bisa Bapak terangkan. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang cukup jelas, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung dalam pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.